Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 3. Perhatikan gambar kebun binatang berikut ini. Selain ada berbagai macam hewan, juga ada dua papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan pertama bertulis buanglah sampah pada tempatnya. Di sampingnya ada tempat sampah, maka anak-anak disarankan untuk membuang sampah di situ. Papan pemberitahuan yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Untuk semua jenis hewan yang ada di kebun binatang, pengunjung tidak diperkenankan memberi makan hewan, baik jenis maupun waktunya. Hanya petugas kebun binatang atau petugas pemelihara hewan yang boleh memberi makan hewan. Selanjutnya, mari baca wacana berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Anak-anak, perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, berdasarkan wacana dan gambar tersebut, ada 3 ungkapan pemberitahuan, yaitu 1. Dilarang memberi makanan sembarangan. 2. Tidak mendekat ke kandang hewan. 3. Tidak menyentuh tubuh hewan. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah pada papan pemberitahuan bertulis pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Selanjutnya, sebagai pengunjung, saya tidak akan memberi makan pada hewan. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, contohnya ya, terima kasih sudah mengingatkan, saya akan menjaga jarak aman dengan kandang hewan. Nah, untuk soal di halaman 65 dan 66, alternatif jawaban yang dibagikan Bu Guru di sini hanya sebagai contoh, anak-anak bisa memberikan jawaban yang lainnya. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Ada percakapan antara Udin dan Siti. Hai Siti, kamu sedang apa? Kata Udin. Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku, kata Siti. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Kata Udin. Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci, kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan, kata Siti. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci, kata Udin. Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin, kata Siti.
Wah, kamu hebat, Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya, Siti, kata Udin. Sama-sama, Udin. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Nah, di sini aturan merawatnya ada dua. Yang pertama, menjaga kebersihan kandang dan tubuh kelinci, juga memotong kuku kelinci. Yang kedua, tidak memberi makan sembarangan. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan, seperti yang terlihat pada gambar. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan saksama. Ada beruang, harimau, dan burung. Silakan dihitung, coba dihitung ada berapa. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Selanjutnya, mari coba perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Ada 3 soal ya, dari halaman 70 sampai dengan halaman 72. Soal yang pertama, perhatikan gambar. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Ikan lebih banyak dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Selanjutnya soal nomor 2, perhatikan gambar, kemudian ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah bebek. Hewan yang paling sedikit adalah jerapah. Bebek lebih banyak dari ayam. Jerapah lebih sedikit dari ayam. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, jerapah. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Selanjutnya, perhatikan soal nomor 3. Perhatikan gambar, kemudian hitunglah. Setelah itu, dengarkan penjelasan Bu Guru. Ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah
kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah monyet. Kura-kura lebih banyak dari ular. Monyet lebih sedikit dari ular. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah monyet, ular, dan kura-kura. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kura-kura, ular, dan monyet. Selanjutnya perhatikan barisan bilangan berikut ini. Ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Berdasarkan barisan bilangan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Bilangan yang paling banyak adalah 91. Bilangan yang paling sedikit adalah 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah kita urutkan secara lengkap ya. Kalau di buku cuma ada 3 titik-titik, nanti di sini Bu Guru akan mengurutkan secara lengkap. Dari yang paling banyak urutan bilangannya adalah 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64. Selanjutnya, urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, dan 91. Adapun kegiatan bersama orang tua, di rumah orang tua mengajak siswa berjalan-jalan ke kebun binatang atau tempat umum untuk mengamati peraturan yang ada. Tidak harus ke kebun binatang, orang tua boleh mengajak anak-anak untuk mengunjungi tempat umum yang lainnya. Contohnya balai desa, kantor kecamatan, kantor pos, puskesmas, kantor polisi, kantor koramil, kemudian terminal, pasar, dan sebagainya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.